berdoa dengan bertawasul kepada manusia? Jawabnya boleh. Mungkin lebih tepat, apa hukumnya berdoa bertawasul dengan orang solih? Kalau manusia saja, manusia kan dua macam, Pak. Ada yang jahat, ada yang soleh. Maka apa hukumnya bertawasul dengan orang solih? Jawabannya boleh, bahkan sunnah. Ini perlu diklarifikasi, karena ada yang mengatakan bertawasul dengan manusia itu nggak boleh, malah hukumnya musyrik. Loh kok musyrik, kata saya? Karena minta sama manusia. Bukan, bertawasul itu bukan minta sama manusia. Yang dikatakan minta sama manusia itu, wahai Pak Jumiran, berikan saya uang 1 miliar. Itu minta, itu namanya, bisa musyrik kita. Wahai mbah saya yang sudah di kuburan, saya lama belum nikah, enggak dapat jodoh, tolong berikan saya jodoh. Itu namanya minta sama manusia. Dan memang bisa musyrik itu, karena kita berdoa minta sama manusia. Bertawasul kepada orang soleh itu bukan minta, mintanya tetap kepada Allah, tapi menyebutkan tentang kesolihan orang solih. Dan itu hukumnya sunnah. Jadi tidak dilarang bertawasul dengan orang solih, baik orang solih itu masih hidup maupun orang solih itu sudah wafat, meninggal dunia. Baik, saya bacakan nas-nas terkait. Umar bin Khattab radhiyallahu an, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 954, disebutkan bahwasanya beliau berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami semua berdoa kepadamu dengan bertawasul kepada Nabi kami. Jadi tawasul kepada Nabi itu bukan berdoa minta sama Nabi, ya Nabi beri saya rezeki yang banyak, bukan itu maksudnya. Tapi menyebutkan kemuliaan Nabi, mintanya sama Allah. Lihat kalimat pangkalnya, Allahumma, ya Allah, kan mintanya sama Allah. Inna kunna natawassalu ilaika, sesungguhnya kami semua bertawasul kepadamu binabiyina, kami bertawasul dengan Nabi kami. Jadi bukan minta sama Nabi, minta sama Allah, tapi menyebutkan kemuliaan Nabi. Maka fatasqina, lalu diturunkan hujan kepada kami. Itu kemarau. Tawasulan agar diturunkan hujan, berdoa kepada Allah, Allah turunkan hujan. Wa inna natawassalu ilaika, dan sesungguhnya kami bertawasul kepadamu ya Allah, bi ammi nabiyina, dengan kemuliaan paman Nabi kami. Jadi Umar ini bertawasul juga kepada paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi bukan hanya kepada Nabi, bertawasul dengan paman Nabi kami, fasqina, ya Allah turunkanlah hujan, kata Umar. Maka fayusqaun, maka turunlah hujan. Doa-doa biasa ya Bu, ya Allah turunkan hujan, enggak turun hujan. Begitu bertawasul kepada paman Nabi, maka turunlah hujan. Hadis ini Sahih Al-Bukhari nomor hadis 954. Boleh. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak nih punya hutang berat betul, belum kebayar, tanggal jatuh tempo sudah kelewat. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawasul dengan Nabi kami bertawasul dengan para sahabat yang soleh, agar engkau berikan kami rezeki, agar kami bisa membayar hutang. Kabul betul dapat rezeki, tapi bayar utang betulan. Nanti begitu dapat duit, ibu-ibu beli HP malahan. Besok doa-doa enggak Allah kabulkan, enggak. Tawasulnya enggak Allah dengar malahan. Selanjutnya, boleh enggak bertawasul dengan orang yang sudah mati? Boleh. Sama saja Bapak Ibu. Bertawasul dengan orang hidup,
maupun dengan orang yang sudah mati sama. Yang penting dia soleh. Yalah kalau zaman dulu ya Pak, sahabat bertawasul atas Nabi, Nabi masih hidup. Bertawasul kepada Abbas bin Abdul Muthalib, waktu itu masih hidup. Tapi enak, jelas solehnya. Kalau sekarang jujur saja, panjenengan berdoa, bertawasul atas orang yang masih hidup, nggak yakin saya. Ya Allah, inna natawassalu ilaika bi Suparman Abdul Karim. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawasul kepadamu dengan Ustadz Suparman Abdul Karim. Nggak kabul doanya. Karena ngapa, saya belum tentu soleh. Ya sekarang saya berpeci, sekarang saya pakai baju koko, sekarang saya pakai sarung. Orang nyebutnya Ustadz, zohirnya, dalamnya belum tentu. Betul nggak kira-kira? Nggak yakin saya Pak kalau kita nyebut, ya Allah sesungguhnya kami bertawasul dengan Pak Nur Hidayat. Ya belum tentu. Beliau masih hidup, nggak tahu gimana endingnya. Saya malah setuju panjenengan sekarang kalau pengen tawasulan, tawasul jangan sama yang masih hidup, nggak tahu endingnya kayak apa. Tapi bertawasul dengan yang sudah jelas akhirnya. Nabi, sahabat, ulama, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, udah jelas kesolehannya. Dan wafat pun husnul khotimah. Maka malah sunnah bertawasul dengan orang yang sudah mati. Jadi bukan minta, menyebut kesolehannya. Baik, saya tambahkan 2 hadis terkait. Ceritanya bibi Nabi wafat meninggal dunia. Siapa? Yakni Fatimah binti Asad, istrinya Abu Thalib. Abu Thalibnya mati kafir, Fatimah mati mukmin, ibunya Imam Ali. Tapi Nabi kalau manggil Fatimah binti Asad bukan bibi. Dia tidak memanggilnya bibi, tapi memanggilnya ibu. Makanya orang Arab taunya bapak Nabi itu Abu Thalib, ibunya Fatimah binti Asad, taunya orang. Ini manggilnya Abi, manggilnya Ummi. Jadi ceritanya begini, begitu dimasukkan ke liang lahat, Nabi turun ke bawah. Nabi malah tiduran di liang lahat Pak, tiduran di liang lahat lalu berdoa. Apa bunyi doanya? Allahul ladzi yuhyi wa yumit. Allah zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa hayyul la yamut. Dan Allah itu maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Ighfir li ummi Fatimah binti Asad. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ighfir li ummi, ampunilah dosa ibuku Fatimah binti Asad. Walakinha hujjataha, dan talkinkan kepadanya hujjah yang benar. Makanya kita ada talkin ya Pak, kalau menguburkan jenazah itu talkinkan kepadanya, yakinkan kepadanya hujjah yang benar. Kalau ditanya malaikat nanti dia punya alasan. Kemudian wawasi' 'alaiha madkhalaha, mohon ya Allah longgarkan kuburannya ini, jangan sampai terasa sempit. Lalu Nabi bertawasul, bihaqqi nabiyika, dengan kemuliaan nabimu ya Allah, wal anbiya'i min qabli, dan dengan kemuliaan semua nabi-nabi sebelum saya. Jadi Nabi bertawasul atas dirinya, dan Nabi bertawasul juga atas semua nabi-nabi sebelumnya. Dan nabi-nabi sebelumnya kan jelas sudah wafat, meninggal dunia. Nabi bertawasul dengan Nabi Adam, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa yang sudah wafat meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ditutup oleh Nabi dengan kalimat fa innaka arhamur rahimin. Nah, hadis yang ketiga ini disebutkan bahwasanya anlama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin, Rasul mengajari Abu Bakar berdoa. Ayakul, hendaklah Abu Bakar mengucapkan Allahumma as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu, bi Muhammadin nabiyyika, bertawasul dengan Muhammad nabimu, wa Ibrahim khalilika, Ibrahim sebagai kekasihmu, wa Musa najiyika, dan Nabi Musa yang telah engkau berikan keselamatan, wa Isa kalimatika wa ruhika,
dan bertawasul dengan Nabi Isa, kalammu dan juga ruhmu. Nabi ini bertawasul Pak dengan dirinya sendiri, bertawasul dengan Nabi Ibrahim, bertawasul dengan Nabi Musa, bertawasul dengan Nabi Isa alaihi wassalam, dan itu boleh. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban. Kesimpulannya boleh, bahkan sunnah bertawasul dengan orang solih, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat meninggal dunia. Kayak Ustadz Mukmin, beliau bisa bertawasul kepada gurunya, terutama gurunya yang menjadi sanad keilmuannya, Quran 30 juz beliau. Udah jelas kan kesolehannya Pak, bertawasul bisa dilakukan sedemikian rupa, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat meninggal dunia. Jadi perkara tawasul ini bukan perkara musyrik. Yang nggak boleh itu minta, jangankan sama kiai berdoa itu. Berdoa artinya mohon, jamaah sama Nabi aja nggak boleh. Ya Nabi, tolong berikan aku jodoh 4 istri misalnya. Kok mintanya lagi Pak? Mintanya udah kelewatan, terus berdoa sama Nabi nggak boleh. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawasulnya boleh. Termasuk bertawasul dengan amal-amal solih kita. Nah kalau kita ini kan begini Pak, kalau Nabi berani bertawasul dengan dirinya sendiri, karena jelas beliau manusia paling solih, manusia yang paling dicintai Allah ya Nabi kita. Kalau kita jangan bertawasul dengan diri sendiri. Ya Allah, sesungguhnya saya bertawasul dengan Suparman Abdul Karim, enggak kabul doanya Pak. Tapi kita boleh bertawasul dengan diri sendiri, bukan dengan diri kita, tapi dengan amal solih kita. Ya Allah, saya bertawasul dengan amal solih saya tadi sore, yakni saya masuk toilet Masjid Al-Furqan. Begitu saya masuk ada bongkahan emas di sana ya Allah. Bukan, padahal yang produksi bukan saya. Saya lihat tadi yang terakhir keluar dari WC itu Ustadz Mukmin kayaknya, misalnya ya. Saya tapi nggak seuzon sama beliau ya Allah. Saya siram itu dengan ikhlas. Maka kalau saya ikhlas ya Allah, nyiram bongkahan emas punya orang itu, maka kabulkan doa saya. Itu bisa kabul Pak. Menyebut-nyebut amal soleh kita boleh. Tapi kalau menyebut diri kita jangan. Nggak kejamin kita nih soalnya. Itu pertanyaan yang pertama yang perlu saya jawab ya. Pertanyaan yang kedua yang perlu saya jawab. Belakangan beberapa hari ini ada aktivitas beruntun Detasemen Khusus 88 Mabes Polri. Penangkapan terhadap pengurus Yayasan Abdurrahman bin Auf, Pak, termasuk penggerbekan di Wai Halim kemarin kan, yang kotak amal, termasuk penangkapan kepala sekolah SD negeri di Pesawaran, termasuk penangkapan yang punya bengkel di Sukabumi, dan kemarin penangkapan 3 ustadz ya. Yang 2-nya itu adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat. Nah, apa sikap kita sebagai orang Islam? Sikap kita pertama, jangan terjebak dengan asumsi. Karena begini, Densus 88 itu aparat penegak hukum. Fungsinya memang penindakan. Mereka berani nangkap berarti sudah punya bukti pendahuluan. Nggak akan berani nangkap kalau nggak punya bukti Pak. Hukum Indonesia sama hukum Arab beda. Kalau hukum di Arab, orang baru mikir menolak sistem kenegaraan, nolak kerajaan misalnya. Kerajaan itu bukan sistem Islam. Itu sudah dihukum pancung di sana Pak. Baru pemikiran, baru perkataan. Kalau di Arab Saudi. Kalau di Indonesia, sejuta kali kita ngomong Indonesia ini bukan sistem Islam tapi sistem togut, nggak ada yang mau memancung pala kita, nggak bisa dipidana sebelum ada aksi perbuatan ngebom misalnya Pak, aksi-aksi terorisme, baru bisa ada penangkapan. Dan ustadz-ustadz yang ditangkap tersebut sudah ada bukti pendahuluan dia terlibat jaringan terorisme Jamaah Islamiyah, dan sudah ada buktinya. Minimal bukti yang utama itu mereka mendanai aksi terorisme. Jadi jangan sampai kita terjebak dengan simpang siur. Mentang-mentang mereka bersembunyi jadi pengurus MUI, kemudian kita ngebelanya secara serampangan.
Ya saya juga pengurus MUI, Pak. Seandainya saya berbuat kriminal, ya tangkaplah saya. Kan begitu. Kalau saya ditangkap polisi, nggak usah orang ngomong, oh polisi zolim sama pengurus MUI Lampung, Ustadz Parman ditangkap. Iya, kalau saya salah, ya tangkap saya. Karena memang saya memang salah. Terus biar nggak galau, emang teroris itu memang ada ya Ustadz? Ada. Teroris itu sudah disebutkan oleh Nabi, Bapak Ibu. Di zaman Nabi, teroris pertama itu namanya Dzul Khuwaisirah. Namanya Dzul Khuwaisirah. Bagaimana orangnya? Nabi lagi bagi harta rampasan perang. Kemudian orang ini berdiri. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah, Pak ngomong, ya Muhammad, ittaqullaha wa'dil, i'dil. Wahai Muhammad, takutlah kepada Allah dan adil. Coba bayangin Pak, jenengan berani nggak mengkritik Nabi langsung begitu? Tiba-tiba Pak Jumiran datang, Rasul, adil. Ini ngelunjak orang kan begitu ya. Ini orang berani mengatakan, ya Rasul, takutlah kepada Allah dan i'dil, ya Muhammad, i'dil. Mending kalau ngomongnya ya Rasulullah Pak, ya Muhammad, wahai Muhammad, adil lah. Kata Nabi, saya adalah orang yang paling adil dibandingkan kalian semua. Dan saya orang yang paling bertakwa daripada kalian semua. Kalau saya nggak adil, gimana kalian? Kata Nabi. Orang ini bukannya minta maaf, balik badan. Pulang dia. Komandan Nabi Khalid bin Walid, itu panglima TNI-nya lah Pak, bahasa sekarang. Nggak tahan. Kata Khalid bin Walid, Nabi izinkan saya menggal leher orang itu. Da'hu, biarin, kata Nabi, tinggalkan dia. Kalau kamu membunuhnya, orang akan nuduh Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Tapi nanti, kata Nabi, setelah aku tidak ada, orang ini enggak satu, orang ini banyak, dan kalian wajib memeranginya. Itu kata Nabi. Ciri mereka apa? Mereka mudah mengkafirkan orang lain yang enggak segolongan sama dia, mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Itulah ciri mereka. Kalau aku sudah enggak ada nanti, kata Nabi, perangi mereka. Maka muncul hadis sahihnya begini Bapak Ibu. Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Al-ahdatul asnan, usia mereka masih muda-muda, semangatnya membara. Sufahaul ahlam, tapi sayang otak mereka rusak. Otak mereka sudah dicuci, brainwashing. Yaquluna min qauli khairil bariyah. Kalau mereka bicara, perkataan mereka selalu atas nama Quran dan Sunnah, perkataan khairul bariyah. Kalian tertipu dengan dakwah mereka. Mereka selalu mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah. La yujawizu imanahum hanajirahum. Iman mereka, kata Nabi, tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Maksudnya apa? Hari ini dia sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Fa aina malaqitumuhum faqtuluhum, maka dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya sangat besar pada hari kiamat nantinya. Jadi Pak, yang pahalanya gede itu bukan teroris. Yang pahalanya gede itu Densus 88 yang memerangi teroris. Sayangnya Densus 88 itu banyak bukan orang pondok. Jadi nggak ngerti dia hadis ini. Kadang-kadang bingung, dia benar nggak saya perang sama teroris ini? Karena Densus rata-rata kan orang Muslim semua. Benar nggak saya ini? Karena yang diperanginya ini orang yang rajin sholat, yang rajin puasa, yang rajin membaca Al-Quran. Makanya saya ngusul kepada pemerintah itu, kedepannya kalau bisa anggota Polri itu 30% alumni pondok pesantren aja lah. Kalau bisa begitu, kalau nggak separuh lah. 50% alumni pondok pesantren yang hafal Quran masuk jadi anggota Polri. Yang ahli kitab kuning, bahasa Arab, nahwu sorab masuk jadi anggota Polri. Biar polisi itu bisa berdebat sama teroris. Ini jangan kalah roh. Ini begitu di debat teroris bingung mingkem polisinya mau ngomong apa ya?
nggak hafal hadis sama ayatnya. Coba kalau anggota polisi itu pinter-pinter Pak, nggak hafal hadisnya, bisa diskusi karena mereka itu memang salah. Terus begini, kan mereka itu orang soleh Ustaz. Untung ada hadisnya Pak, Sahih Bukhari Muslim. Yakhruju qaumun, akan keluar sekelompok orang kata Nabi, yaqra'un al-Qur'an, mereka itu membaca Al-Qur'an fasih. Makanya Zulhuwaisirah itu Pak hafal Quran 30 juz. Abdurrahman bin Muljam yang bunuh Imam Ali di tanggal 7 Ramadan lagi sholat subuh, itu hafal Quran 30 juz. Jadi jangan tertipu dengan hafalan Qur'annya. Mereka menghafal Quran kata Nabi, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, bacaan Al-Qur'anmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai, puasa salatmu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Andahum kilabun nar, tapi sesungguhnya mereka itu anjing-anjing neraka. Lo ngapa? Karena mereka memang rajin sholat, mereka menghafal Al-Quran, tapi mereka juga puasa, tapi mereka meyakini merekalah yang paling beriman, yang lain kafir semua. Dan sampai dia menghalalkan darah orang yang gak segolongan sama dia, termasuk yang membunuh Imam Ali karamallahu wajhah, termasuk juga yang membunuh gubernur Mesir Abdullah bin Zubair dalam perang Ka'bah. Tuh pekerjaan mereka Pak. Sampai di zaman sekarang juga ada yang sedemikian rupa. Jadi jangan tertipu. Walaupun dia tampak soleh, tetapi ketika dia punya keyakinan bahwasanya yang lain kafir, dia benar sendiri, hindari. Apalagi sampai ingin membubarkan negara kita ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu, anak masuk pondok hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia raya haram, NKRI ini togut, hati-hati Pak. Enggak sesederhana itu masalahnya. Mereka itu kalau masih sedikit aman, kita aman. Tapi kalau sudah banyak, lebur, hancur Indonesia ini Bapak Ibu. Coba lihat Irak dan Suriah Pak. Karena ISIS itu banyak, perang saudara. Jadi bukan yang bahaya itu nanti ketika kita sudah perang saudara, itu yang diantisipasi sebetulnya. Itu yang harus dihindari. Maka hindari yang sedemikian rupa, dakwah saja yang benar. Dakwah, ngaji, kita perbaiki